Kalau dulu namanya Diskominfo itu komunikasi dan informasi. Sekarang menjadi informatika. Ya, jadi bagaimana informasi atau data itu menjadi sebuah data digital. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Akurasi Podcast dengan tema kita akan membahas bincang ringan seputar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Bapak Muhammad Faisal. Selamat datang di Akurasi Podcastnya Akurasi ID, Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah keren nih bisa diundang. Bisa hadir di studio Akurasi ID langsung nih, mudah-mudahan bawa berkah lah. Amin. Terima kasih banyak juga dari kami Pak Faisal, karena di tengah-tengah kesibukannya Bapak masih bisa menyempatkan waktu lah untuk sharing dengan kami di Akurasi ID. Bang, jujur aja ini kita yang di media pun sebenarnya masih banyak sih yang belum paham tentang apa yang menjadi tupoksi gitu loh, tugas dan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim ini, terutama secara informasinya lah gitu. Nah ini yang pengen coba kita kulik lah gitu. Jadi biar masyarakat ini semakin tahu apa yang menjadi tugas dari dinas ini gitu. Jadi begitu ada apa-apa dan lain sebagainya, mereka paling tidak udah mengerti harus kemana dan ngapain gitu. Betul. Mungkin bisa dijelaskan itu dulu, Bang. Saya kira saya mulai dari mana ya? Gini, kita mulai dari Undang-Undang 23 ya. Jadi sejak otonomi pemerintahan daerah itu dasar kita di Undang-Undang 23. Nah, di Undang-Undang 23 dijelaskan secara gamblang bahwa ada tugas atau urusan wajib yang harus ada di pemerintah daerah. Salah satu urusan wajib non pelayanan. Jadi urusan wajib itu dibagi dua, ada pelayanan, ada non pelayanan. Urusan wajib non pelayanan itu adalah salah satu adalah komunikasi dan informatika. Jadi di setiap pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 harus ada urusan komunikasi dan informatika. Kemudian yang kedua, di dalam urusan non pelayanan itu ada lagi urusan wajib lain, yaitu statistika. Nah, sekarang di provinsi sejak tahun kemarin statistik udah masuk urusannya di Diskominfo. Dan yang ketiga ada urusan wajib yang disebut dengan urusan persandian. Jadi ada 3 urusan yang ditangani Diskominfo Provinsi Kaltim dan juga Diskominfo Kabupaten Kota. Pertama komunikasi dan informatika, kedua statistika, dan ketiga persandian. Nah, ini menjalankan amanah urusan yang wajib ada di setiap pemerintah daerah. Nah, dari 4 itu rata-rata di kabupaten kota sudah semua, termasuk juga di Diskominfo Provinsi itu kita mulai komplit sejak tahun 2021. Jadi urusan Kominfo, urusan statistik dan urusan persandian. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu Kominfo? Nah, pertama, Kominfo dibagi 2, ada komunikasi dan informatika. Ini 2 pasang yang berbeda
baik dari sudut pandang mana saja berbeda ya. Baik termasuk latar belakang pendidikan SDM-nya. Jadi jarang orang Diskominfo tuh yang menguasai dua-dua. Ya. Biasanya ada yang Kominfo, ada juga yang informatika. Nah, komunikasi itu dulu namanya penerangan ya, Kementerian Penerangan. Legendnya Pak Harmoko ya, itu legendnya. Inisiatornya lah. Legendnya itu. Nah, tapi dalam dunia pendidikan juga ada fakultas komunikasi. Kalau di Universitas Mula Warman ada program studi komunikasi di bawah Visipol. Ya. Apa itu komunikasi? Ya seperti hari ini kita berkomunikasi. Tetapi kalau di pemerintahan dia lebih kepada menjadi media antara masyarakat dengan Antara pemerintah dengan masyarakat ya. Diskominfo ini medianya. Ya, jadi bagaimana kami bisa menyampaikan atau istilahnya diseminasi informasi dari pemerintah ke masyarakat. Ya. Menyampaikan informasi apa saja ya. Kemudian kami juga bisa berada di tengah-tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Atau yang ketiga, kita melakukan monitoring opini. Nah ini yang masih ada beberapa jalan, ada yang belum tidak. Kita melakukan monitoring opini masyarakat, opini publik untuk bisa disampaikan kepada pemerintah atau user atau atasan kita untuk diramu menjadi sebuah kebijakan. Ya. Monitoring opini publik ini sebenarnya yang menarik karena kalau dulu kita hanya baca koran, baca clipping, media cetak, dengar TV. Tapi setelah digitalisasi masuk, nah ini melalui media sosial ini yang berat. Bagaimana kita bisa memonitoring di Twitter, di IG, karena arus Facebook, informasinya YouTube, begitu sangat cepat sekali itu ya. Karena kalau kita nggak monitor, kita nggak tahu isu apa ini yang berkembang. Nah ini yang berat. Implementasinya komunikasi itu menjadi sebuah bidang yang disebut dengan bidang IKP ya, informasi komunikasi publik. Ya, jadilah bidang itu. Yang kedua informatika. Ya, informatika itu informasi dan telematika. Jadi kalau dulu namanya Diskominfo itu komunikasi dan informasi. Sekarang menjadi informatika. Ya, jadi bagaimana informasi atau data itu menjadi sebuah data digital. Dan itu menjadi informasi buat publik gitu ya. Dia jadi bukan sebenarnya tidak hanya untuk publik, tapi lebih banyak buat internal. Mungkin ada 1/3 atau 25% buat publik. Ya, di informatika ini kepecah dua biasanya di beberapa kabupaten kota. Pertama menjadi bidang TIK, teknologi informasi. Nah itu yang kalau kita di umum biasanya menyebut dengan hardware. Itu berhubungan dengan jaringan, berhubungan dengan bandwidth, berhubungan dengan apa lagi ya? Termasuk broadbandnya sendiri. Ya, termasuk peralatan, IT dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang kita sebut dengan bidang aptika, aplikasi telekomunikasi ya. Jadi menyangkut softwarenya. Membuat aplikasi, web hosting, desainnya. Termasuk misalkan ketika ada pelayanan-pelayanan apa yang bisa disederhanakan lewat aplikasi itu mereka. Jadi yang buat di sini aptika. Jadi aptika ini membuat rumahnya, kemudian TIK ini menyediakan infrastrukturnya, jalan dan lain sebagainya. Isinya apa? Isinya dari komunikasi tadi, dari IKP isinya. Nah, yang ketiga statistik. Nah, ini yang baru masuk. Jadi apa itu statistik yang ditangani ini oleh
pemerintah, ya statistik yang sektoral. Jadi data-data yang kami punya dari perangkat-perangkat daerah. Inpres, instruksi Presiden, Diskominfo itu menjadi wali data. Jadi di setiap kota atau provinsi wali datanya di Diskominfo. Semua informasi data sektoral dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, itu masuk ke Diskominfo. Diskominfo wali datanya, kemudian Diskominfo mau mempublish. Mempublishnya lewat mana? Bisa melalui tadi jaringan aplikasi, kemudian disiapkan oleh TIK, maupun publikasi melalui bidang IKP tadi. Ya itu. Dan yang terakhir adalah persandian. Saya dulu juga ketika bicara sandi, saya pikir sandinya seperti sandi pramuka. Pramuka itu spur-spur. Padahal persandian di sini lebih ada bahasa-bahasa gitu untuk jaringan komunikasi pemerintah daerah dengan pusat melalui tidak melalui jalur umum. Ya, jadi ada hal-hal penting itu mereka yang bisa tangani. Itu pejabat fungsionalnya kita sebut dengan Sandiman. Wah, iya. Bukan Aquaman ya, atau Superman. Yang kedua dia mengurusi keamanan siber. Nah ini aplikasi, kemudian hardware TIK-nya kita perlu keamanan. Keamanan informasi maupun keamanan jaringan. Nah itu yang bertanggung jawab adalah keamanannya adalah teman-teman persandian tadi. Nah itu yang kami urus sebenarnya. Dari apa yang saya terangkan kan berarti bisa masyarakat paham bahwa kalau yang bertanggung jawab hardware itu di Kominfo juga, jaringan, bandwidth dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi-aplikasi pemerintahan itu di Aptika. Kemudian informasi publik itu di IKP, komunikasi, kemudian statistik itu data sektoral, dan terakhir soal keamanan ada persandian. Berarti bisa dikatakan bahwa Diskominfo ini sendiri bagian daripada otak informasi dan persandian yang ada di pemerintahan ya, seperti itu. Iya, seharusnya. Ya, termasuk bagaimana kecepatan informasi, pelayanan dan lain sebagainya itu baik yang berbasis aplikasi maupun non aplikasi itu adanya di Kominfo sebagai jembatannya gitu. Nah, itu secara umumnya, Bang. Kalau kemudian kita breakdown lebih lanjut bahwa Kalimantan Timur ini punya penduduk 3,7 juta, hampir 3,7 juta. Dengan luas wilayah yang sungguh sangat luar biasa gitu. Satu kabupatennya aja bisa hampir satu provinsi di Pulau Jawa gitu. Kemudian dengan luas geografi yang begitu besar itu, disadari atau tidak berimpact pada belum terjangkaunya secara menyeluruh jaringan bagi masyarakat. Sementara sekarang semua sudah berbasis aplikasi, berbasis internet, jaringan gitu. Nah dari Diskominfo sendiri, Bang, dengan sederet persoalan yang khusus jaringan dulu ini seperti apa nih mencoba menjembataninya gitu? Saya harus jelaskan lagi di awal ya bahwa jaringan yang dimaksud itu adalah jaringan digitalisasi atau jaringan informasi antar perangkat daerah. Perangkat daerah dulu. Jadi setelah perangkat daerah terkumpul jadi satu data, kemudian bisa minta diintegrasikan, itu tugas kami. Setelah itu mempublish. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Diran itu rumah besarnya namanya telekomunikasi. Ya, itu yang disebut dengan jaringan internet, jaringan broadband, jaringan kita HP. Itu rumah besarnya namanya telekomunikasi. 2017 kalau nggak salah, kewenangan telekomunikasi ini udah ditarik dari pusat.
Jadi sebenarnya kawan-kawan di provinsi seluruh Indonesia dan kabupaten kota itu tidak punya lagi tupoksi dan kewenangan soal telekomunikasi. Tetapi masyarakat taunya blank spot, jaringan lelet itu Kominfo. Urusannya ada di Kominfo. Nah, itu yang banyak masyarakat ketahui kan gitu. Dan kita juga sudah marah-marah juga di pusat ini. Karena yang kasihan kan bos-bos kita juga. Karena orang taunya walaupun itu pusat tetap taunya gubernur, wali kota, atau bupati. Nah, kondisi existing sekarang jaringan itu apa yang disebut jaringan ya sebenarnya bukan jaringan. Itu dibagi dua. Ada yang jaringan melalui fiber optik, kita bisa mendapatkan internet di sini sekarang. Ini kan memakai fiber optik. Nah, fiber optik, ya kalau boleh menyebut merek, yang terbesar pasti Telkom. Kemudian ada beberapa pengusaha lainnya. Provider lain di Kaltim. Saya gembira kemarin PPJI ya. Itu kemarin kita audiensi ternyata ada sekitar 33 pengusaha penyedia internet ini, penyelenggara internet ini di Kaltim. Wah. Luar biasa besar juga kalau gitu. Ya, saya juga kaget dan senang kita bisa ketemu dengan pengurus yang nasional rasanya sekitar 10-an saja, selebihnya adalah pengusaha lokal, penyelenggara internet. Ya, yang data kami kalau Telkom itu sekitar 60-70% sudah tercapai fiber optik di Kalimantan Timur. Semua kecamatan sudah masuk, hanya ada beberapa kelurahan yang memang banyak yang belum masuk. Kami tadi rakor di Bontang, beberapa provider saya hadirkan. Salah satu keluhannya adalah banyak kabel-kabel fiber optik mereka yang putus, baik karena pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan drainase, atau yang ekstrim yang paling banyak digigit binatang. Ada musang, ada segala macam. Nah, kan kita melewati hutan ada monyet, ada resiko itu pastinya. Sehingga kalau banyak terjadi putus, rata-rata kelemahannya fiber optik itu. Tetapi sebenarnya sirkulasi datanya jauh lebih nyaman, lebih enak itu pakai fiber optik. Nah, yang kedua yang tadi melalui HP yang masyarakat lebih kenalnya blank spot atau harus ada tower dan sebagainya yang gitu pakai tower. Nah, data yang kami kumpulkan 2021 di 2022 ini belum saya collect, ini baru pertemuan kami. Insya Allah nanti 1-2 hari ini udah bisa terkumpul data baru. Itu sudah mendekati 80% sebenarnya. Jadi dari 103 kecamatan dan 1038 kalau nggak salah ada desa dan kelurahan. Ya masih tersisa 18-17% lagi yang masih blank spot. Ya. Cuma ini susah juga menyamakan persepsi di masyarakat. Karena masyarakat masih menganggap bahwa blank spot itu ketika mereka tidak bisa mengakses data tidak bisa WhatsApp, tidak bisa IG, Facebook tuh dianggap blank spot. Padahal kami pemerintah untuk sementara ini menganggap bahwa blank spot itu tidak blank spot itu ketika masuk 2G bisa telepon sebenarnya udah nggak blank spot. Ya karena memang di Kaltim ini kalau sekedar nelpon biasa itu kan nyambung aja, tapi begitu orang mau buka data dan sebagainya agak kesulitan. Ada tahapannya, jadi dari 2G ke 3G, 4G atau 5G. 5G juga baru di Balikpapan. Nah, ini menyangkut investasi, menyangkut banyak hal naik ini. Nah, itu sedikit perbedaan sehingga dikatakan blank spot padahal sebenarnya bisa. Nah, yang kedua secara geografis.
Samarinda, Balikpapan, Bontang secara teknis dia tidak ada daerah blank spot. Oke. Tetapi ada kadang-kadang tertutup gedung tinggi, Pohon tertutup ratapan pohon gitu besar, tertutup ada pegunungan. Ya. Ada beberapa zona yang tidak bisa masyarakat ribut blank spot. Oke, Ya, oke. padahal secara umum Samarinda, Balikpapan, Bontang udah bebas Oke. transport ya. Kemudian ada 7 kabupaten. Nah, ini PR kita. Ya, kawan-kawan di Berau, di Kutai Barat, Mahulu, Kutai Barat, Kutim yang luas banget gitu. Itu yang masih jadi PR untuk kawan-kawan provider kita paksa masuk. Nah, persoalannya adalah kawan-kawan provider ini memang murni swasta, sehingga artinya murni investasi dari mereka ya. Tentu ada hitung-hitungan kalau mau melakukan sesuatu. Berhitungnya jadi profit oriented. Nah, ketika dari Samarinda misalnya sampai dengan Mahulu itu berapa? Jaraknya jauh betul. Sementara satu tower itu coveragenya anggaplah 10 kilo. Ya. Kalau kalikan dengan jarak yang luar biasa itu ratusan kilo. Berarti kita butuh banyak tower. Nah, investasinya pasti besar. Setelah sampai di sana masyarakatnya sedikit. Nggak balik investasi dia. Nah, disitulah perlu peran pemerintah membantu swasta. Yang penting akses itu bisa. Kawan-kawan di Berau, kemudian beberapa di Pasir itu dia bikin tower kecil untuk penguat. Untuk penguat. Sebagai Tapi jembatan ya. Gitu. Penguat itu pun tidak bisa kita jamin karena ketika kuota yang diberikan bandwidthnya kecil, disambungkan banyak tempat, rebutan, ya lelet juga. Ibarat air itu kalau terlalu jauh tempat mengalirnya pasti makin kecil dan iya, makin kecil juga. Ya, itu problem kita. Mudah-mudahan segera kita bisa atasi. Tapi kita bersyukur dengan adanya IKN, pusat transformasi digitalnya dipercepat. Ya, ini kemarin Indosat sudah daerah IKN udah akan membangun sekitar 50-an tower di daerah 50-an tower. Pasir. Ya, Telkomsel gitu juga menambah aksesnya. XL juga menambah karena perintah dari pusat itu harus jangan sampai ada daerah blank. Nah, itu berkah tuh. Kalau nggak begitu kita nggak akan cepat dapat. Jadi ada buah yang melimpah yang jatuh ke Kaltim dengan IKN ini sendiri. Jadi mari kita syukuri saja, tidak usah diperdebatkan. Ini berkah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Karena seharusnya mungkin 5 tahun, 10 tahun jadi percepat jadi 2-3 tahun terpenuhi. Nah, selanjutnya Bang, kalau bicara tentang Diskominfo ini sendiri kan, tentu pasti ada tantangannya. Apalagi kalau nggak salah secara instansi ini baru benar-benar punya kewenangan penuh ini kan dalam 2-3 tahun belakangan ini gitu. Artinya sesuatu yang baru dibangun pasti banyak hal juga yang harus dikerjakan gitu. Nah, lalu ada tantangan apa nih yang kira-kira perlu diselesaikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang berkenaan juga dengan Kaltim sebagai IKN Nusantara? Tentu ada tuntutan yang harus dipercepat juga ke arah sana kan gitu. Kita bagi dua lah, ada internal, ada eksternal. Kalau internal pasti yang utama adalah klasik ini memang pasti persoalan anggaran. Ya pasti. Yang kedua SDM. Ya karena ini lembaga baru, banyak butuh tenaga dengan spek khusus. TIK butuh spek orang jaringan, butuh orang keamanan, kemudian di Aptika butuh para programmer, kemudian di IKP butuh orang-orang komunikasi, di statistik butuh orang-orang statistik. Dan orang-orang ini nggak bisa dibuat dan dalam satu malam, apalagi semalam. Nggak bisa, setahun saja tidak bisa. Kita sekolahkan statistik saja 3 tahun baru pulang sini. Kapan mulai kerja?
Ya, itu tantangan. Tapi kita tidak boleh menyerah ya kan, itu tantangan. Yang ketiga, di internal itu terutama yang menyangkut digitalisasi, duluan OPD yang lain baru Kominfo. Jadi ketika Kominfo ada, mereka mau yang mengintegrasi atau menjadikan satu pintu, mereka duluan. Jangan-jangan lebih pintar mereka. Malah justru anak baru yang mau dikasih beban banyak gitu ya. Jadi saya saja punya power untuk menarik semua ke Kominfo. Tetapi saya sendiri jadi bimbang ketika ini ditarik ke Kominfo, apakah SDM bisa menjadi lebih baik? Kalau kira-kira lebih turun, kita jadi bulan-bulanan juga. Ya. Jadi saya menariknya bertahap sesuai dengan kemampuan. Artinya yang saat ini fokusnya Bang Faisal sendiri adalah membenahi dulu SDM yang ada di Diskominfo Kaltim. Begitu ini udah mulai siap, baru kemudian proses integrasi informasi dan lain sebagainya di setiap OPD itu ya. Skala prioritas saya adalah memaksimalkan yang ada. Jadi pertama kali saya masuk, saya mencari data existing kekuatan di dinas. Siapa hal ini, siapa ini, kekuatan server kita berapa, memori kita berapa, ini berapa, aplikasi kita berapa, itu dulu. Setelah itu saya kumpulkan, maksimalkan. Setelah semuanya maksimal, sambil kita menyiapkan, kita tambah peralatan dan lain sebagainya. Ketika peralatan cukup, SDM cukup, baru kita tarik integrasi semuanya. Memang ideal, efektif dan efisien adalah ketika semuanya terintegrasi, tersatu titik, satu sentral. Cuma masalahnya seperti yang saya sampaikan, jangan sampai satu ini justru lebih bagus yang lain. Di tempat lain sudah lebih oke, begitu pindah kok jadi turun ya. Siap. Itu yang sifatnya internal. Kalau eksternal apa yang jadi tantangan? Kalau eksternal, masyarakat kan nggak mau tahu. Taunya Kominfo. Lu bisa, lu tidak, nggak mau tahu. Nah, kita kan nggak mungkin menjelaskan seperti ini ke masyarakat. Maaf, SDM kami belum kuat. Maaf, anggaran kami terbatas. Nggak bisa. Ini karena curhat saja. Tapi kalau saya bicara dengan cerita dengan publik kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu jadi alasan saya untuk Kominfo tidak maju. Betul. Ada strategi singkat yang harus jangka pendek yang harus saya lakukan. Yang kedua, di masyarakat juga gara-gara media sosial, gara-gara digitalisasi ini sudah semakin mudah, sudah 4.0. Masyarakat sudah jadi citizen journalism sekarang. Luar biasa malah. Itu udah ngalah-ngalahi media ekstrim, mainstream. Iya, ngalah-ngalahin. Hoax berkebar dengan cepat, ya kan. Berita miring, berita positif itu udah kalah semuanya. Satu tweetan hoax itu bisa mempengaruhi jutaan orang sudah. Dan masyarakat udah pintar, Wah, kewalahan nih kita. Demikian juga media yang resmi, seperti Akurasi lah ya. Perkembangannya kan luar biasa. Dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika saya masih humas di Pemkot Samarinda, kemudian di Kominfo Samarinda, saya hanya berhadapan dengan koran cetak, ada beberapa tabloid, tapi bisa dihitung. Walaupun gempuran yang ngeri, tapi bisa dihitung. Sekarang tabloid cetak mulai hilang, wah yang online tumbuh. Bahkan kalau nggak salah data terakhir itu Bang untuk media online di Kaltim ini aja udah sampai ratusan. Data terakhir 2021 yang ada di Indonesia, kajian yang ke kementerian, itu ada 42.000 satu Indonesia. Berarti bisa dikatakan hampir setiap desa kelurahan atau RT itu ada media online. Kita kalau punya dibagi 500
520-an kabupaten kota. 500 loh. Kalau rata-rata satu kota tuh punya 10, nggak mungkin ya? Iya. Nggak mungkin. 20 Pasti saja. 20. Udah 10.000. Nah, itu data dia 42.000, sementara yang berizin hanya 1.700. Oke. Dari 1.700 tahun 2021, Dewan Pers hanya bisa verifikasi itu hanya sekitar 300-an. Oke. 2022 target Dewan Pers akan memverifikasi kemampuan dia sekitar 450. Sementara pertumbuhan itu 2-3 kali lipat daripada itu. Iya kan? Jadi kita ngeri, Dewan Pers juga sudah harus merubah pola. Bagaimana caranya dia bisa mempercepat proses verifikasi ini. Nah, 42.000, yang 40.000-nya ini kemana? Kalau yang berizin nggak nyampe 2.000. Nah, itu induk data kementerian. Nah, terus selanjutnya Bang, kita ke sisi IKN-nya sendiri kan. Ini pasti sudah ada tanggung jawab besar juga yang dilimpahkan ke teman-teman di Diskominfo Kaltim gitu loh. Apalagi kan sekarang gubernur juga dan wakil kan lebih intens juga komunikasi terkait itu gitu loh. Memfasilitasi atau menjembatani itu gitu. Nah, itu seperti apa Bang? Ini sebenarnya yang kita tunggu. Saya saja antara dua sih berpikir. Pertama, kenapa ya kita nggak diajak soal IKN? Yang kedua saya pikir-pikir, ya nggak apa-apa juga. IKN biarin urusannya pusat. Ngapain kita pusing? Akhirnya anggaran daerah kesedot hanya untuk IKN. Untuk itu. Lebih baik kita mikiri daerah-daerah di sekitar IKN yang perlu jadi penyangga ini gitu. Ya, kalau perlu jangan kata-kata penyangga. Tidak nyaman juga disebut penyangga. Kita harusnya jadi kota mitra, kota yang sama besar, kota yang berkembang sama berpartisipasinya. Kalau jadi penyangga kan sedih juga. Ya. Aja penyangga aja. Kalau sudah orangnya mau berdiri ya lepas penyangganya. Lebih baik kita sama-sama besar Tugas kita adalah bagaimana masyarakat di sekitar IKN atau Kalimantan Timur secara umumnya sama-sama menikmati kenyamanan IKN ini. Ya. Kemudian kita bisa tidak hanya jadi penonton. Misalnya saja digitalisasi, karena dipercepat digitalisasi, saya yakin 2-3 tahun ke depan internet dan akses telekomunikasi itu akan mudah. Internet akan nyaman. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan kenyamanan ini warga Kaltim bisa mengambil sisi positifnya? Jangan-jangan hanya TikTokan saja, main game, akhirnya nggak dapat sesuatu. Padahal itu justru bisa menjadi wadah bagi pengembangan bisnis, ekonomi dan sebagainya. Sehingga kesimpulan saya, percepatan transformasi digitalisasi gara-gara IKN harus kita imbangi dengan percepatan literasi digital. Betul. Apa itu literasi digital? Bukan hanya sekedar tahu memanfaatkan internet, tetapi juga kita harus mengambil manfaat dari kenyamanan itu. Yang berusaha bisa bikin digital marketing. Yang pendidikan kurang bisa belajar online. Ya, pandemi nanti ya mudah-mudahan tidak ada ya. Suatu saat nanti juga berlalu lah. Pandemi ada, nggak repot lagi belajar online ya. Yang mau pinter tinggal buka, kan begitu. Media gampang podcastan. Sosialisasi ke masyarakat kan jadi lebih gampang nih. Ya, kalau dulu kan selebaran. Kita bikin selebaran. Itu pun kalau nyampe gitu ya. Kalau nyampe. Atau kalau mau nyampe kita keliling satu rumah tiap rumah kan capek. Ya. Mari kita manfaatkan ini. Ya, jadi tugas Diskominfo kami lebih menguatkan daerah sekitar supaya juga tidak terlalu jomblang dengan digitalisasi di IKN. Kemudian di sekitar IKN kita melek internet dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita kuatkan literasi digital. Nah, kita tetap mengambil 4 pilarnya, kita jadikan secara skill dia memang pintar digital.
kemudian dia punya etika, attitude yang baik di diri kita. Jangan sampai nanti internet gampang malah jadi kelai-kelayan, jadi sara. Ya. Kemudian keamanan, jadi orang Kaltim jangan lagi dibodohi. Nanti karena internetnya gampang, fasilitas gampang, dibodohin orang. Jangan-jangan ada investasi bodong lagi jadi korban gitu. Begitu tawar investasi berbasis langsung rame-rame, tahu-taunya bodong. Tahu-tahu bodong, nanti ngamuk lagi ya. Yang terakhir adalah soal budaya. Jangan sampai budaya kita juga hancur. Artinya kemajuan teknologi informasi itu tidak boleh lantas mengikis tradisi kebudayaan yang ada gitu. Kalau bisa ikut tertanam juga dalam. Kalau perlu ikut mengenalkan budaya ini gara-gara akses teknologi sudah bagus. Contohnya mungkin kayak kemarin kan seperti waktu gelaran MotoGP Mandalika. Para pembalap kan merasa begitu nyaman ketika masyarakat itu begitu santun, sopan, antusiasnya juga luar biasa gitu. Nah itu mungkin yang harus perlu ditransformasi dalam literasi digital betul, ini ya. Salah satu itu. Tapi ada viral kemarin soal Mandalika. Bangun sirkuit Mandalika keren, tapi Samarinda Bontang Mandarita. Nah ini jadi tantangan memang ini. Ya itu joke ya. Saya merasakan sendiri bagaimana perjalanan ke sini. Tapi ini jadi Mandarita gitu. Mandarita. Ini jadi PR pemerintah juga sih sebenarnya gitu. Nah soal infrastruktur ini mumpung nih kesempatan bagus ya. Saya kadang-kadang tidak nyaman juga ketika kawan-kawan dari luar bilang Kaltim kaya kok nggak bisa bangun infrastruktur. Jalannya rusak. Gitu. Jadi saya kasih ilustrasi. Kaltim ini kalau tidak pecah sama Kaltara, tidak bagi dua, luas kita ini 1,5 kali Pulau Jawa. Bayangin. Nah sekarang kita sisa sama kurang lebih dikit sama dengan Pulau Jawa luasnya. Sama Kaltim sama dengan luas Pulau Jawa. Di Pulau Jawa bagus, coba dia punya Banten, Jawa Barat, DKI, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia punya 6 provinsi. Kalau rata-rata mereka 20 T saja APBD-nya. Sudah 120 T. Padahal Jakarta ada ratusan T, Jawa Timur udah ratus. Kaltim bagus. Hanya 11,5 T mengurusi seluas Pulau Jawa. Seluas Pulau Jawa. Nah itu. Yang kedua saya bilang. Kaltim menikmati duit 11 T itu setelah otonomi lewat-lewat. Sebelum otonomi sedih. Bukan sedih tapi sedih. Di Jawa sebelum otonomi sudah bagus. Sehingga ketika otonomi duitnya banyak, dia tinggal poles-poles saja dikit. Yang rusak tinggal. Nah, kita membangun dari nol. Sementara APBD kita hanya 11 T. Dan itu baru berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya anggaplah 10 tahun misalnya. Padahal 11 T rata-rata itu APBD itu seperti kue donat. 20% amanah undang-undang pendidikan. 10% kesehatan. 30. 40 rata-rata lah 40% untuk infrastruktur. Bukan. Untuk gaji saya, pemerintahan. Untuk ada sirkulasi di pemerintahannya. Iya. Rata-rata 30, 40, ada beberapa kabupaten kota sampai 50%. Anggaplah 35 lah atau 30%. 30 tambah 20 tambah 10 udah 60, sisa 40%. Belum ibadah, belum bantuan sosial. Infrastruktur paling sisa 20. Jadi mau ndak mau pembangunan itu spot-spotnya terputus-putus gitu ya. Jadi pernah sekali waktu ada demo kawan-kawan dari BEM Unmul, saya bilang kalau saya jadi wali kota 2 tahun Samarinda jalan bersih. Amin. 2-3 tahun semua jalan Samarinda mulus. Tapi ada syaratnya. Apa Bang? Dia bilang.
Siapa yang bapaknya pegawai negeri? Saya. Ya. Kasih tahu bapakmu 3 tahun bapakmu kerja tidak saya gaji. Iya. Siap nggak nih? Nah, siapa yang kerja di rumah sakit? Oh, ada angkatan. Kasih tahu bapakmu rumah sakit tidak ada subsidi, tidak ada apa. Akhirnya masyarakat. Siapa yang UMKM? Mohon maaf, tidak ada subsidi barang. UMKM jalan sendiri, kami harga tidak jadi bisa mahal, fasilitas. barang susah dipasarkan. Kan nggak bisa. Uangnya kan harus dibagi. Yang biasa minta bantuan sosial, sabar, puasa dulu. Yang biasa dapat beasiswa, angkat tangan. Nah, stop dulu beasiswamu ya. Siap gak nih? Kalau siap, 2 tahun 3 tahun mulus jalan. Tapi kan nggak bisa gitu. Semuanya kan harus bergerak. Nah, itu yang saya sebut APBD kita walaupun 11T, tapi pecahannya juga besar juga. Beasiswa Kaltim saja kita launching kemarin kan udah habis 150-an miliar, 160 miliar. Itu nggak kecil. Kalau itu dikurangi, pasti masyarakat juga teriak pada akhirnya. Ya, jadi kita membangunnya bertahap. Jangan samakan dengan Jawa. Teman-teman di Jawa sudah duluan dan APBD-nya gede, dikeroyok banyak provinsi. Kalau lihat rumput tetangga tuh memang selalu indah. Gitu. Kalau mau pindah aja. Siap. Nah, terakhir Bang, sebenarnya kalau mau diskusi ini sebenarnya panjang sekali. Tapi saya tahu waktu Abang juga sangat terbatas untuk diskusi ini kan gitu. Ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait komunikasi dan informatika ini sendiri gitu loh, supaya masyarakat kian melek secara informasi maupun teknologi informasinya gitu. Saya kira saya langsung ke aplikatif saja. Pertama, di komunikasi itu hati-hati hoax. Ya, jangan ikut-ikut menyebarkan sesuatu yang belum tidak jelas. Biasakan sharing dulu sebelum share. Nah, itu kan sharing sebelum share. Apalagi nanti IKN aksesnya lebih gampang. Ya, jadi sharing sebelum share. Yang kedua, pahami bahwa menyebarkan hoax itu dari 3 sudut. Secara agama dia berdosa. Ya, udah pasti. Secara hukum hati-hati, ada undang-undang ITE. Secara ekonomi buang-buang pulsa. Nggak lepas daripada pendanaan Bang ya kalau gitu. Ya, itu hati-hati. Itu yang menyangkut hoax. Kemudian soal informasi, sebentar lagi kita akan menikmati lah akses yang gampang, transformasi digital akan semakin mudah insya Allah ya. Kalau IKN ini benar-benar dalam waktu dekat nih terwujud. Amin. Kita berharap segera ya. Karena Pak Jokowi janji 17 Agustus 2024 akan upacara di sana ya. Kalau itu jadi, mari kita persiapkan literasi digital. Terutama ini bukan merendahkan ya, terutama adalah untuk para guru pengajar, sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada anak didik ya. Jangan sampai anak didik lebih pintar daripada guru. Jangan ada pembelajaran yang tekstual lagi, harus kontekstual gitu. Ya, dia harus paham betul-betul soal digitalisasi ini, baik dampak positif, negatif, dan bagaimana memanfaatkannya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian para ibu-ibu, nah saya malah condong ke ibu-ibu. Kalau yang bapak-bapak milenial udah nggak usah cerita. Ibu-ibu ini dialah yang akan di rumah menemani adik-adik dan anak-anak kita. Yang tadinya kita tidak mengenalkan HP kepada anak-anak kita, sekarang kita harus mengenalkan. Kalau ibunya nggak ngerti, anak yang lebih pintar habis. Ya, akhirnya anaknya dewasa sebelum waktunya. Apalagi sekarang anak usia setahun aja udah pada pintar pegang HP sudah. Ya, kita juga sih yang membuat itu jadi sudah budaya.
begitu lahir keluar cerot foto, begitu mati dikubur cerot juga foto. Ya itu jadi mari sama-sama kita tingkatkan literasi digital sehingga pemanfaatan digital ini benar-benar bisa jadi berkah bagi warga Kaltim, mengimbangi transformasi digital, mengimbangi infrastruktur digital yang akan dibangun dan dipercepat. Siap. Ya, teman-teman, demikianlah podcast singkat kita sebenarnya pada hari ini. Sejujurnya kalau saya mau bertanya sama beliau nggak ini habis-habis ya, nggak habis-habis gitu. Kalau berjam-jam bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari lah gitu. Karena banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi di sini, Bang. Sekali lagi terima kasih atas waktu luangnya Bang Faisal, sudah bisa hadir di Akurasi Podcast. Demikian dari saya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.